Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Perkenalkan kembali, nama saya Topan Krisna Aditya, ahli media radiologi. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2022, golongan 2, angkatan 4. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu deskripsi isu di unit kerja saya, yang kedua penipisan isu, yang ketiga analisis isu dengan menggunakan metode Fishbone, dan yang keempat dampak dan rekomendasi mengenai penyelesaian isu. Baiklah, kita mulai dengan saya akan mendeskripsikan mengenai ketiga isu yang telah saya dapati di unit kerja saya subinstalasi radioterapi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Murah. Yang pertama yaitu kurang efektifnya sistem antrean terapi radiasi di subinstalasi radioterapi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Murah. Subinstalasi radioterapi sebagai penyedia layanan terapi radiasi pasien kanker melayani sebanyak 130 pasien setiap harinya, di mana setiap pasien ini akan mendapatkan pelayanan terapi radiasi selama kurang lebih 1,5 bulan. Seiring berjalannya pelayanan, beberapa masalah timbul mengenai sistem antrean terapi radiasi, di mana pada suatu ketika ada kasus terjadi pasien komplain berlebihan karena beberapa oknum pasien merasa menunggu terlalu lama dan menyebabkan sistem antrean tidak berjalan dengan baik. Hal ini sempat menjadi kegaduhan di subinstalasi radioterapi beberapa waktu lalu. Yang kedua merupakan kurang efektifnya sistem pengaman lampu indikator pada ruang CT simulator di subinstalasi radioterapi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Murah. Setiap mesin yang memancarkan radiasi wajib berisi lampu indikator di atas pintu pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada aktivitas radiasi di dalam ruangan tersebut, di mana lampu ini terdiri dari dua buah warna, yaitu warna merah dan juga warna hijau. Ketika sedang ada kegiatan radiasi, lampu merah akan hidup secara otomatis, dan ketika kegiatan radiasi telah selesai, lampu akan secara otomatis berganti menjadi warna hijau. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah perubahan warna lampu dari merah ke hijau atau hijau ke merah secara otomatis. Namun yang terjadi di subinstalasi radioterapi di ruang CT simulator adalah petugas menghidupkan lampu indikator baik merah maupun hijau itu secara manual, yang dimana hal ini seringkali menyebabkan beberapa petugas lain masuk ketika sedang ada kegiatan radiasi, seperti pada saat warming up alat CT simulator. Hal ini tentu sangat tidak aman dan menimbulkan kesalahpahaman baik untuk petugas maupun pasien, karena kondisi yang tidak sinkron antara apa kegiatan yang ada di dalam ruangan dan juga bagaimana lampu indikator yang ada di atas pintu tersebut. Dan yang ketiga adalah kurang efektifnya alur pelimpahan les pasien radioterapi dalam proses evaluasi terapi radiasi di subinstalasi radioterapi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Murah. Pasien radioterapi pada umumnya akan melaksanakan evaluasi terapi radiasi setelah penyinaran ke-25 kali, di mana hal ini bertujuan untuk menilai kondisi umum pasien dan seberapa jauh terapi radiasi berpengaruh terhadap sel kanker. Yang terjadi di lapangan, les pasien atau rekam medis pasien, baik yang akan maupun yang telah melaksanakan evaluasi terapi radiasi, seringkali hilang dan misplaced atau salah penempatan, di mana hal ini diakibatkan oleh miskomunikasi antara petugas radioterapis, petugas administrasi, dan petugas fisikawan medis. Tentunya hal ini akan menghambat pelayanan yang diberikan kepada pasien. Dari ketiga isu yang telah saya angkat tersebut, saya melakukan penapisan isu dengan menggunakan metode APKL dan juga teknik USG, di mana berdasarkan teknik APKL, ketiga isu yang saya angkat memenuhi syarat aktual, problematik, kehalayakan, dan juga layak. Setelah itu, menurut metode USG,
saya memberikan peringkat kepada ketiga isu yang saya angkat untuk menentukan core issue, di mana core issue yang saya dapati adalah kurang efektifnya sistem antrean terapi radiasi di subinstalasi radioterapi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah. Dari core issue yang saya dapat, saya menganalisis core issue tersebut dengan menggunakan metode fishbone diagram untuk menentukan penyebab-penyebab masalah. Di mana saya di sini menggunakan pendekatan manusia, mesin, metode, dan juga material. Dari sisi manusia, penyebabnya adalah kurang kooperatifnya pasien lansia, kurang pengetahuan pasien mengenai sistem antrian yang ada, dan pengantar pasien yang berbeda setiap harinya. Dari sisi mesin, pasien dengan penyinaran teknik tinggi memerlukan waktu penyinaran yang lebih lama, dan juga alat terapi radiasi yang seringkali error. Dari sisi metode, pasien mengambil lebih dari satu nomor antrian untuk pasien lain untuk dibagi-bagikan. Dan yang kedua, pasien pulang setelah mengambil nomor antrian. Dan dari sisi material, tidak tersedianya media edukasi mengenai sistem antrian yang ada. Setelah melakukan analisis menggunakan fishbone diagram, saya akan menentukan penyebab dominan masalah. Di mana di sini saya mencoba mencari keterkaitan antara satu penyebab dengan penyebab lain. Di sini saya menemukan bahwa penyebab kurangnya pengetahuan pasien mengenai sistem antrian terapi radiasi yang ada disebabkan oleh tidak tersedianya media edukasi mengenai sistem antrian terapi radiasi, yang dimana hal ini merupakan menjadi penyebab dominan kurang efektifnya sistem antrian terapi radiasi di subinstalasi radioterapi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah. Apa yang akan terjadi apabila isu ini tidak diselesaikan? Dikhawatirkan antrean pasien menjadi tidak efektif dan pelayanan pun menjadi tidak kondusif akibat dari komplain berlebihan oleh pasien. Dan juga dikhawatirkan pasien akan merasa tidak nyaman untuk datang melakukan terapi radiasi dan semangat pasien untuk sembuh menjadi menurun. Serta terjadi perseteruan antara petugas dan pasien mengenai sistem antrian karena pasien menilai petugas tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun rekomendasi alternatif penyelesaian isu yang saya berikan adalah dengan membuat media edukasi berupa video yang ditujukan untuk pasien mengenai sistem antrian terapi radiasi di subinstalasi radioterapi, di mana harapannya pasien akan menjadi paham dan mengerti mengenai sistem antrian terapi radiasi sehingga sistem antrian yang ada akan menjadi lebih efektif, serta pelayanan terapi radiasi di subinstalasi radioterapi menjadi lebih nyaman dan situasi menjadi lebih kondusif. Selain itu juga akan dilakukan perubahan pada print-out nomor antrian pasien yang nantinya akan berisi estimasi waktu pelayanan terapi radiasi pada setiap pasien, sehingga pasien bisa memperkirakan waktu kedatangannya untuk menjalani terapi radiasi. Berikut adalah bentuk perubahan pada printout antrian yang telah saya rancang, yang dimana sebelumnya tidak berisi estimasi waktu pelayanan terapi radiasi, dan setelahnya bisa dilihat yang saya garis lingkari merah itu adalah estimasi pelayanan pasien untuk terapi radiasi. Jadi pasien bisa memperkirakan waktu kedatangannya dan antrian pun tidak akan menumpuk, situasi pelayanan juga akan lebih kondusif. Implementasi nilai ASN berakhlak pada penyelesaian isu. Dengan membuat media video edukasi mengenai sistem antrian terapi radiasi dan merubah perubahan pada printout antrian, saya telah mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan, di mana saya memahami kebutuhan pasien dan saya melakukan perbaikan tiada henti. Di mana hal itu juga sekaligus meningkatkan kompetensi diri saya dan saya bisa terus melaksanakan tugas dengan baik untuk melayani pasien terapi radiasi di subinstalasi radioterapi, di mana ini sebagai wujud nilai kompeten. Saya juga mengimplementasikan nilai adaptif dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas saya selama proses pembuatan media video edukasi tersebut. Dan tentunya
saya juga bertindak proaktif dalam mensosialisasikannya kepada pasien. Sebagai bentuk implementasi nilai kolaboratif, dalam proses perubahan printout tersebut, saya bekerja sama dengan tim IT Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah. Dan saya juga memanfaatkan segala jenis sumber daya yang ada demi terciptanya sistem antrian yang efektif, situasi pelayanan yang kondusif, dan terciptanya pelayanan yang prima. Di mana hal ini menunjukkan terwujudnya smart governance di subinstalasi radioterapi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah. Sekian pemaparan saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam proses pemaparan materi yang saya berikan. Terima kasih telah mendengarkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Om. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.